Semuanya menyambung cerita soal hasil survei Litbang Kompas yang angkanya sangat-sangat menarik dan ajaib sekali gitu ya. Terlepas dari semua kejanggalan dan pertanyaan-pertanyaan yang patut untuk kita pertanyakan, terlepas dari itu semua, terus terang saya jadi tiba-tiba teringat dengan Pilkada 2017 lalu. Karena seperti deja vu. Karena mirip-mirip situasinya. Kalau kita ingat-ingat dulu di Pilkada DKI 2017 ada 3 pasang juga gitu ya. Dan kemudian menurut hasil survei Litbang Kompas waktu itu yang mendapatkan elektabilitas tertinggi itu adalah pasangan AHY Silvi dengan angka perolehan 37%. Sementara Ahok Jarot itu hanya 33% dan Anies itu 19,5%. Dan hasilnya seperti yang kita ketahui bersama-sama, yang masuk di putaran kedua adalah Ahok versus Anies. Dan ini yang menurut saya agak mirip-mirip karena terbuka kemungkinan dan peluang bahwa yang masuk di putaran kedua adalah Ganjar Mahfud versus Anies Caimin. Sementara Prabowo Gibran akan langsung terlempar dan gugur di putaran pertama. Ya karena kalau kita ingat dari Pilkada DKI 2017 lalu di mana hasil survei AHY Silvi itu sangat-sangat tinggi dan tertinggi gitu ya. Tapi kenapa kemudian dia tidak bisa masuk ke putaran kedua? Kenapa? Apa sebabnya? Salah satu faktor penyebab terkuat AHY tidak bisa masuk ke putaran kedua adalah debat pilgub, debat cagup. Ya karena ketika debat cagup itu AHY terbukti kosong, terbukti dia seperti nggak paham. Dia kelihatan sangat-sangat menghafal materi-materi terkait debat gitu. Sehingga kadang-kadang jawabannya ngaco atau nggak nyambung. Dijawab apa, jawabannya beda. Sehingga jawaban-jawaban AHY itu cenderung teoritis gitu. Ya klasik sekali. Jadi nggak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pasangan yang lain. Makanya kemudian banyak orang jadi kecewa dengan AHY sehingga AHY ini ditinggalkan oleh para pemilihnya. Yang semula elektabilitasnya mencapai 37%, akhirnya tidak lolos ke putaran kedua. Ya, karena di sisi lain Anies dan Sandiaga Uno ini memainkan peran debat dengan sangat-sangat luar biasa. Anies itu memberikan semua janji-janji surga ketika debat. Yang DP 0 lah, yang soal keberpihakan, soal rakyat miskin yang bisa beli rumah dan sebagainya gitu ya. Yang nanti orang-orang Jakarta katanya akan diberikan modal, akan diajari untuk bikin produk, akan dicarikan pembelinya. Pokoknya semua janji surga itu diberikan oleh pasangan Anies dan Sandi waktu itu. Yang meskipun sangat mustahil itu untuk dilakukan, tapi janji-janji itu kemakan sama banyak orang gitu. Akhirnya Anies ini bisa masuk ke putaran kedua. Karena janji-janjinya itu sangat-sangat luar biasa. Sementara Ahok di sisi lain, Ahok memilih untuk rasional. Dia bahkan mengatakan bahwa saya tidak mau berjanji atau memberikan janji yang nanti saya nggak bisa tepati. Saya nggak mau terpilih menjadi gubernur kalau kemudian harus membohongi banyak orang, nggak tahu. Akhirnya kalah beneran. Ya meskipun kalahnya di putaran kedua. Di sisi lain, Ahok juga mendapatkan kasus gitu ya, kasus penistaan agama di mana Ahok yang double minority ini, yang Chinese dan kemudian non-Muslim ini, itu terkena kasus penistaan agama. Tapi dengan kasus yang menimpa Ahok seberat itu, Ahok ternyata tetap masuk atau melaju ke putaran kedua. Meskipun akhirnya kalah di putaran kedua, karena politik identitas, karena kasus penistaan agama itu sedemikian kuatnya, makanya kemudian Ahok itu menjadi kalah. Tapi poin penting dari cerita Pilkada DKI 2017 lalu ini adalah soal debat. Karena ini situasinya agak-agak mirip. Sekarang kan Prabowo katanya surveinya itu tertinggi gitu ya. Tapi titik lemah mereka, titik lemah pasangan Prabowo Gibran adalah debat. Jadi kalau kita melihat aturan KPU yang kemudian mengubah debat cawapres yang katanya harusnya debat cawapres itu hanya didatangi oleh cawapres, tapi kemudian sekarang diatur agar capres juga ikut datang, itu kayaknya adalah bagian dari meminimalisir kesalahan-kesalahan Gibran nantinya, atau minimal ya Gibran ada pendampingnya lah nanti di debat, karena ini adalah titik lemah. War Diskon Tokopedia. War Diskon Tokopedia jam 2.
lemah pasangan Prabowo Gibran, dan ini diketahui oleh semua orang. Anies Caimin tahu, kita juga tahu, bahkan Prabowo dan Gibran sendiri tahu gitu ya. Makanya kemudian mereka nggak pernah datang di undangan debat, atau sering nggak datang, atau kalau Gibran itu malas untuk datang di bahkan acara dialog pun dia nggak datang gitu. Jadi ya karena ini menjadi titik lemah mereka. Jadi kalau kita melihat Prabowo di 2 kali debat capres, itu jawabannya selalu ngaco. Sekarang didampingi sama Gibran yang secara referensi nggak banyak. Baru 2 tahun jadi wali kota, apa yang bisa diharapkan? Tidak akan pernah sebanding dengan Ganjar misalkan yang 2 periode jadi anggota DPR, 2 periode jadi gubernur Jawa Tengah. Tidak akan sebanding dengan Mahfud MD yang pernah jadi ketua MK, menteri, dan bahkan anggota DPR. Tidak akan sebanding gitu. Jadi materi debat nanti dari pertanyaan-pertanyaan antar paslon itu, ini jawaban antara Prabowo dan Gibran kayaknya akan ngaco-ngaco. Dan ini nampaknya yang membuat pasangan Anies Caimin atau Surya Paloh begitu ngotot dan masih penasaran untuk maju di Pilpres, sekalipun suaranya selalu paling rendah. Ini kayaknya yang membuat mereka tuh yakin ada momentum nih. Ada debat capres-cawapres gitu. Nah, nanti ceritanya mungkin cerita Prabowo akan sama seperti AHY yang suaranya akan semakin tergerus dan banyak orang yang kecewa. Karena dari sisi gimmick-gimmicknya ini agak-agak mirip. Dulu AHY itu ada gimmick namanya tiktakul, yang pose gimana posenya? Gini? Wah, gini gitu ya. Ada pose gini ya gitu ya. Nah, sekarang Prabowo dengan gemoy-gemoy. Memang mungkin banyak orang suka, mungkin banyak orang jadi membicarakan. Tapi ketika debat, ini akan jadi sangat-sangat mengecewakan. Kalau saya ibaratkan, ini ibarat seperti orang beli atau belanja online. Ketika ngelihat di HP gitu ya, kayaknya bagus ya, ini sekarang ini gimmick-gimmick gitu ya, dibuat kartun-kartun gitu kan, dibuat joget-joget gemoy. Tapi nanti di debat capres-cawapres ini, itu adalah sesi buka paket. Buka paket. Kita akan ngelihat gitu ya, bahwa ternyata faktanya, kenyataannya tidak seindah di iklan-iklannya. Ini yang akan menjadi bumerang. Seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, yang menyakitkan itu bukan kegagalan, tapi tingginya harapan. Hari ini banyak orang diberikan harapan, dan nanti di debat capres-cawapres mereka akan diberikan satu kenyataan. Dan ini kayaknya yang akan membuat suara Prabowo Gibran itu akan kalah, atau bahkan di putaran kedua mereka nggak bisa lolos. Karena sebenarnya kita semua sudah tahu gitu ya, kubu Ganjar sudah ngerti, kubu Anies juga saya dengar-dengar mereka sudah ngerti bahwa gemoy-gemoy dan kartun-kartun itu akan menjadi bumerang, tapi semua orang mendiamkan karena itu menguntungkan bagi kita semua. Diam aja gitu. Sekarang mulai saya buka karena besok sudah mulai debat, sehingga kita bisa antisipasi bahwa jangan-jangan lawan kita di putaran kedua bukan Prabowo Gibran, tapi adalah Anies dan Caimin. Jadi ada kemungkinan Anies yang pandai untuk berdebat, pandai untuk merangkai kata, menata kata itu bisa mengecoh banyak orang. Karena dulu itu sudah pernah dia lakukan ketika Pilkada DKI dengan janji-janji surga itu bisa dia tawarkan dan kemudian membuat dia bisa lolos di putaran kedua. Sementara lawannya AHY waktu itu sangat-sangat mengecewakan, jawabannya ngaco-ngaco, nggak nyambung dengan pertanyaan, dan itu yang membuat dia jadi nggak lolos ke putaran kedua. Tapi kabar baiknya, Anies ini belum tentu bisa mengulangi kesuksesan yang sama. Karena kalau dulu ketika dia di Pilkada DKI Jakarta, dia belum punya rekam jejak, dia bisa memberikan janji apapun. Dia bisa janjikan apapun, gitu ya. Yang segak logis apapun dia bisa janjikan. Tapi sekarang di tingkat capres dia nggak bisa berjanji semau-maunya, karena orang akan menilai, orang akan melihat bahwa di Jakarta janji-janji kampanye Anies itu banyak yang meleset atau tidak sesuai. Seperti misalkan DP 0 yang katanya untuk rakyat miskin, ini untuk keberpihakan dan sebagainya, tapi ternyata bukan untuk rakyat miskin, tapi untuk rakyat yang mampu untuk beli rumah. Jadi Anies hari ini tidak sebebas dulu. Nah, dari sini rekam jejak itu akan membuat banyak orang jadi mempertanyakan atau menilai. Nah, kabar baiknya lagi, pasangan Ganjar dan Pak Mahfud ini cenderung lebih baik.
dari rekam jejaknya mereka jauh-jauh lebih dipercayai. Kalau kita mau bicara soal hukum di Indonesia, satu-satunya orang yang paling kita percaya, Mahfud MD. Mau kasus Asabri, Sambo, kasus apapun gitu ya. Kalau Pak Mahfud sudah bilang iya, berarti iya, ini orang sudah percaya gitu ya. Jadi dari rekam jejak pasangan Ganjar dan Pak Mahfud ini lebih dipercaya. Dan Ganjar adalah orang yang mampu mengimbangi debat atau mampu mengimbangi Anies Baswedan. Dari sisi tata kata, intonasi, menada bicara, menjelaskan, Ganjar nggak kalah atau bahkan mungkin lebih unggul dari Anies. Minimal penjelasan-penjelasannya itu sangat-sangat lancar, tidak tidak terpotong-terpotong gitu ya. Ganjar ini ketika menjelaskan dia bisa sangat lugas, sangat santai, sangat rileks dan bisa menjelaskan, menjawab semua pertanyaan itu dengan sangat nyaman, tidak terbata-bata. Jadi pasangan antara Anies, Caimin atau Ganjar dan Mahfud nantinya di debat Capres ini, di 5 kali debat Capres itu akan sangat-sangat bertarung sengit. Sementara Prabowo dan Gibran akan sangat-sangat menderita. Dan untuk itu semua kita harus sukseskan debat Capres-Cawapres ini. Dari 5 debat Capres yang akan digelar ini, kita harus sukseskan. Kita harus buka mata masyarakat bahwa kelemahan Prabowo memang sangat-sangat tidak bisa kita maafkan. Sangat-sangat tidak bisa kita tolerir. Untuk orang seperti Prabowo tidak pernah pantas untuk menjadi Presiden Indonesia. Karena secara pengalaman ya sangat-sangat buruk gitu ya. Secara rekam jejak, hasil-hasil kerja nggak ada, food estate gagal, nanam singkong gagal gitu ya. Sementara pasangannya Gibran juga kurang lebih sama, kurang wawasan, kurang usia menurut aturan ajaran agama Islam gitu ya, yang harusnya minimal 40 tahun. Lalu setelah itu minim dari sisi referensi atau pengalaman, dan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya agar minimal Ganjar bisa masuk ke putaran kedua atau bertanding melawan Anies Caimin. Lebih-lebih dari itu, kalau kita bisa maksimalkan dengan sangat-sangat luar biasa, jangan-jangan Ganjar Mahfud bisa menang 1 putaran saja. Tapi ya itu tergantung kita semua. Apakah kita mau bekerja keras bersama-sama, gotong royong menyampaikan pesan-pesan soal hasil debat, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan itu akan membuat kemenangan Ganjar Mahfud jauh-jauh lebih mudah, jauh-jauh lebih cepat. Tidak seperti yang disampaikan oleh banyak orang, banyak survei yang sekarang banyak error-errornya. Ya kita nggak tahu, tapi dari sisi saya lebih baik 2 putaran. Karena kalau 1 putaran dan kemudian Ganjar Mahfud langsung menang, ini katanya loh ya, katanya ada efek yang sangat buruk dan itu sudah disiapkan. Jadi ya kita meminimalisir emosi orang-orang itu gitu ya, orang-orang kalah ini. Ya kita akan kalahkan tapi dengan cara yang soft, dengan cara yang sopan, yang lembut gitu ya. Karena kalau mereka langsung kita kalahkan, langsung kita menang 1 putaran, mereka jangan-jangan stroke, kaget mereka gitu ya. Jadi ya kita coba untuk 2 putaran lah gitu ya, supaya mereka ini nggak terlalu murka. Ya, tapi kalau bisa 1 putaran juga bagus juga sih. Apapun itu, kita yakin Ganjar Mahfud yang akan menang, karena dari sisi debat Capres-Cawapres, mereka lah yang paling siap untuk menghadapi semua pertanyaan-pertanyaan dan persoalan yang ada di negeri ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.